kami setiap tahun kita menyelesaikan regulasinya, itu ada perubahan permen. Kita harapkan itu nanti pada minggu pertama September regulasinya sudah bisa diterbitkan. Jadi nanti akhir September pelaku usaha sudah bisa menyampaikan RKAB yang untuk tahun 2026. Jadi ini yang kita lagi usahakan. Jadi nanti pada saat masuk tahun 2026 seluruh pelaku usaha sudah bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKAB yang disetujui untuk tahun 2026. Persiapan sistemnya seperti apa sih Pak dari SDM supaya menghindari antrean itu? Yang ini kita juga untuk sistem lagi melihat ini sistem yang terintegrasi. Untuk ini saya juga sudah melakukan peninjauan untuk kesiapan sistem. Jadi saya cek itu data-data dan juga kesiapan sistem di Pusdatin di Cikini, itu kita juga sudah petakan. Kemudian untuk melihat sistem itu kan kita harus melihat itu dari expert. Itu saya juga sudah berbicara juga dengan tim dari lembaga INSW untuk melihat sistem kita ini bagaimana pengalihan data dan termasuk kewajiban pelaku usaha. Jadi ini kan ada kewajiban PNBP dan juga ada kewajiban jaminan-jaminan termasuk jaminan reklamasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kalau ini dilakukan secara manual itu justru jadi menyulitkan. Tapi kalau ini by system ini akan bisa terlacak, bisa teridentifikasi ini bagian-bagian mana yang belum dipenuhi oleh badan usaha. Oke. Pak, update soal Ya. Kemudian yang mayoritas juga dari batu bara itu bagaimana sih menanggapi penurunan harga batu bara dan permulaan penjualan? Jadi untuk target PNBP ya kan kita sudah menerbitkan ini ada peraturan pemerintah nomor 18 dan itu adalah sama 19 tahun 2025. Jadi kan ini untuk seluruh komunitas sebenarnya untuk batu bara ini kan kita mendorong bagaimana badan usaha yang bersangkutan bisa survei pada saat itu penurunan harga secara global saat ini. Untuk ini kita menurunkan ini tarif untuk royalti batubara. Ini harapannya itu adalah dengan adanya penyesuaian tarif ini justru pelaku usaha bisa ini secara jadi operasional mereka tidak terganggu, ya kemudian ini mereka juga bisa melaksanakan kegiatan. Kompensasinya adalah di PNBP yang terkait dengan Kementerian SDM. Yang tadinya beberapa komoditas itu belum masuk, itu justru kita tambahkan. Ya misalnya di rantai pasok di industri smelter tembaga, ini kan di samping tembaga itu kan juga dihasilkan emas, itu juga dihasilkan perak, itu juga dihasilkan platinum, juga dihasilkan itu ada beberapa komoditas logam tanah jarang termasuk mineral radioaktif juga yang ada di situ. Jadi dengan kita buatkan rincian ya ternyata ini potensi penerimaan negara itu juga bisa dimaksimalkan. Di satu sisi kita ada relaksasi, di sisi lain untuk yang belum masuk dalam bagian kewajiban membayar royalti itu justru ini kita sudah buatkan dan kita sempurnakan di PP 19 2025. Kalau penurunan tarif royalti batu baranya berapa? Itu kan ini sekitar ini 19% ya. Jadi 19 sampai 20% itu ya itu ada di dalam PP. Pak, soal update izin impor BBM untuk SPBU Pak, kan katanya ada evaluasi 3 bulan sekali ya Pak. Nah ini untuk Agustus sampai akhir tahun sudah ada update nggak sih Pak untuk izin untuk mereka yang swasta, SPBU swasta? Ya ini lagi kita kerjakan. Yang kita fokuskan juga sekarang itu adalah ini kan ada target pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah. Jadi 3 juta rumah ini kan berarti kan ada kebutuhan untuk listriknya. Kemudian itu juga ada kebutuhan untuk ketersediaan gas. Jadi untuk listrik ya kita juga bagaimana dari sisi penumpangnya sendiri harga jual itu bisa ditekan. Ya kita juga menyiapkan mekanisme bantuan pemasangan sambungan baru listrik. Jadi ini termasuk yang lagi kita konsolidasikan sekarang dan juga dari sisi penganggaran di Kementerian SDM itu sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua ini ada kegiatan
untuk bagaimana kita juga bisa menyiapkan jaringan gas bagi perumahan-perumahan baru dalam rangka pencapaian 3 juta rumah yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi dari Kementerian SDM ya kita juga menyiapkan jaringan gas atau jargas untuk pemukiman-pemukiman baru mencapai target 3 juta sambungan rumah ini. Itu